Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Faustina Salasa, NIM saya F2018. Saya dari kelas B4. Nah, saya ini merupakan mahasiswi dari Stikes Mandala Waluya Kendari, khususnya jurusan farmasi. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu bertemakan dengan pengembangan obat. Nah, pengembangan obat ini berlandaskan dari mata kuliah kimia medisinal. Nah, langsung saja pada slide berikutnya di sini ada tahap-tahap dari pengembangan obat. Nah, yang pertama di sini ada usaha penentuan atau usaha penemuan obat baru, pada umumnya bersifat coba-coba atau trial and error. Nah, kemudian di sini ada biaya. Nah, biaya pada pengembangan obat baru ini sangat mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian perlu adanya pengembangan obat secara terarah atau rancangan obat yang rasional. Nah, langsung saja di sini ada definisi dari obat yang merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa, pengobatan, melunakkan, penyembuhan atau pencegahan penyakit pada manusia ataupun pada hewan. Nah, obat ini bersifat penyembuh dan bersifat pula toksik atau beracun. Nah, di sini obat bersifat penyembuh atau obat bersifat toksik ini dapat disebut dengan depend on dose. Nah, langsung saja di sini ada rancangan obat rasional. Nah, usaha untuk pengembangan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya ini, atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional, mengurangi faktor dari coba-coba sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Nah, di sini ada tujuan dari rancangan obat rasional. Nah, tujuannya itu mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomis, kemudian efek sampingnya juga yang dikecilkan seminimal mungkin, kemudian bekerja lebih selektif, dan masa kerja lebih lama dan meningkatkan kenyamanan pada pemakaian obat pada pengonsumsi. Nah, lanjut saja pada ilmu yang mempelajari masalah penggunaan obat. Nah, di sini ada farmakologi, kemudian ada farmakokinetik, kemudian farmakoterapi, farmakodinamik, dan sampai pada toksikologi. Ini bertahap-tahap ilmu yang mempelajari penggunaan obat ini. Nah, adapun definisi dari farmakologi itu, yang pertama merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme kerja obat dan menimbulkan efek biologis atau efek terapi dan efek samping obat dan penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Nah, kemudian di sini farmakokinetik ini merupakan ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang disebut dengan ADME. Nah, sedangkan farmakodinamik ini merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja obat dan efek obat terhadap fungsi berbagai organ dan pengaruh obat biokimia. Kemudian ada ilmu farmakoterapi, ini merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan obat untuk penyembuhan pada penyakit. Nah, dan yang terakhir adalah ilmu toksikologi. Nah, ilmu toksikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari keracunan oleh berbagai bahan kimia, terutama pada obat. Nah, di sini slide selanjutnya merupakan pengolahan obat berdasarkan sumbernya. Nah, di sini ada obat alamiah. Nah, obat alamiah ini merupakan obat yang terdapat di alam, yaitu pada tanaman, hewan, dan mineral. Contohnya ada kunin, atropin, minyak ikan, belerang, serta kalium bromida. Nah, kemudian ada obat semi-sintetik. Nah, obat ini merupakan obat hasil dari sintesis yang bahan dasarnya terdapat di alam. Nah, contohnya ada morfin menjadi kodein. Kemudian yang ketiga ada obat sintetik murni. Nah, obat ini merupakan obat yang bahan dasarnya
tidak berkhasiat setelah disintesis dan akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis, contohnya ada analgetik, kemudian ada antihistamin dan diuretik. Nah, adapun pengolahan obat berdasarkan sumbernya di sini ada obat alamiah yang merupakan obat yang terdapat di alam, yaitu pada tanaman, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada semi sintetik, dan yang ketiga ada obat sintetik murni juga. Nah, langsung saja di sini dari 252 obat pada daftar obat yang esensial yang dikeluarkan oleh WHO, di sini sumber yang obat dapat dibagi sebagai berikut. Nah, di sini ada sintesis kimia, semisintetik, mikroorganisme, vaksin, seram, mineral, tumbuh-tumbuhan, serta hewan. Di sini sudah tertera persen-persen yang ditentukan oleh WHO sendiri. Nah, langsung saja di sini tempat berefeknya obat. Nah, formulasi obat dan cara pemberian obat. Nah, di sini ada onset dan durasi obat terhadap tubuh dipengaruhi oleh yang tadi, yakni formulasi obat dan cara pemberian obatnya ini berpengaruh terhadap onset dan durasi obat tersebut. Kemudian efek obat dapat bersifat lokal dan semi sintetik. Nah, adapun macam-macam efek obat di sini ada efek terapi, efek teratogenik dan idiosinkrasi. Kemudian ada efek toksik hingga efek samping dari obat tersebut. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada efek terapi. Terapi kasual ini yang pertama di sini ada terapi kasual yang merupakan obat yang menandakan penyebab penyakit. Nah, kemudian ada terapi simptomatik, adalah obat yang menghilangkan atau meringankan gejala dari penyakit. Nah, selanjutnya ada terapi substitusi, adalah obat yang menggantikan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Di sini efek samping ini merupakan efek obat yang tidak diinginkan untuk tujuan terapi. Kemudian ada efek teratogenik, ini merupakan efek obat yang ada pada dosis terapeutik untuk ibu hamil yang mengakibatkan cacat pada janinnya. Kemudian ada efek toksik ini juga efek yang tidak diinginkan dan lebih berat dari efek samping. Nah, kejadian efek lebih dipengaruhi oleh besarnya dosis yang diberikan atau pengaturan meminum suatu obat dengan dosis yang tidak dianjurkan oleh dokter ataupun farmasi. Kemudian ada efek idiosinkrasi, ini merupakan efek suatu obat secara kualitatif yang berlainan sekali dengan efek terapi normalnya. Nah, adapun skema perkembangan obat baru dan tahap-tahap uji klinik. Nah, di sini yang pertama ada pencarian senyawa aktif, yang kemudian ada penapisan farmakologi, kemudian ada uji farmakologi selanjutan, dan kemudian ada uji klinik fase 1 yang merupakan keamanan, kemudian ada uji klinik fase 2 yang merupakan efikasi, kemudian uji klinik yang ketiga ada efikasi multi center. Kemudian di sini ada uji klinik yang selanjutnya yang merupakan post marketing. Kemudian ada aplikasi obat baru, dan yang terakhir adalah pemasaran obat. Nah, langsung saja pada uji klinik fase 1 ini meliputi dilakukannya terhadap beberapa volunteer sehat, uji farmakologi klinik, kemudian studi metabolik, studi efikasi dan studi farmakokinetik, uji toksisitas kronik, serta uji karsinogenik, penentuan dari dosis efikasi sendiri. Nah, kemudian di sini ada uji klinik fase 2 yang merupakan atau dilakukan terhadap penderita ataupun pasien dalam jumlah terbatas atau 5-300 orang atau pasien. Tujuannya untuk melihat efek keamanan obat, kemudian pengembangan obat, stabilitas obat. Proses ini menentukan waktu antara 3-6 tahun penggunaan obat tersebut.
Nah, kemudian di sini ada uji klinik fase yang ketiga. Ini dilakukan percobaan klinik volunteer yang sehat dan pasien dengan desain double blind. Tujuannya yaitu untuk evaluasi efikasi, toleransi obat, monitoring, kemudian efek samping. Nah, dilakukan uji produksi dalam skala besar. Nah, hasil dari uji klinik fase 3 ini merupakan dokumen yang evaluasi terapeutik dan klinik. Hasil uji klinis fase 3 ini menentukan bisa tidaknya obat baru beredar nantinya di pasaran. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah uji klinis fase 4. Nah, ini dilakukan setelah obat beredar di pasaran. Tujuannya yaitu untuk memastikan keamanan obat dan menentukan resiko-resiko yang mungkin terjadi akibat dari penggunaan obat tersebut atau orang mengonsumsi obat tersebut, apakah ada efek samping atau dosis yang berlebihan. Nah, di sini ada contoh hasil rancangan obat rasional. Langsung saja di sini yang pertama ada pralidoxim. Pralidoxim ini digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa argonofosfat. Nah, kemudian di sini ada aciclovir yang merupakan senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Nah, kemudian ada brocresin. Di sini contohnya ada antihistamin, kemudian ada captopril yang merupakan obat dari antihipertensi. Nah, kemudian juga di sini ada alfa metildopa. Ini juga merupakan jenis obat antihipertensi. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.